Shalom. Pada kali ini saya membawa renungan, yaitu keberlangsungan umat Allah yang dikutip dari Imamat pasal 20 ayat 1 sampai 27. Nah, ini panjang, jadi peringatan terhadap penyembahan berhala. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada umat Israel, setiap orang yang tinggal di Israel, baik warga Israel ataupun pendatang, yang menyerahkan anaknya kepada Moloch harus dihukum mati. Orang negeri itu harus merajamnya dengan batu. Aku sendiri akan memalingkan wajahku dari orang itu dan melenyapkan dia dari antara bangsanya. Sebab dia telah menyerahkan anaknya kepada Moloch, sehingga mencemarkan tempat kudusku dan menjajiskan namaku yang kudus. Akan tetapi, jika penduduk negeri itu tidak mau tahu terhadap orang itu ketika dia menyerahkan anaknya kepada Moloch dan tidak menghukum mati dia, aku sendiri akan memalingkan wajahku dari orang itu dan keluarganya. Aku akan melenyapkan semua orang yang ikut melakukan perzinahan dengan penyembah Moloch. Bila seseorang berpaling kepada dukun dan peramal, orang itu telah berzina. Aku juga akan memalingkan wajahku dari orang itu dan akan melenyapkannya dari antara bangsanya. Oleh sebab itu, kuduskanlah dirimu, jadilah kudus, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara semua hukumku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskanmu. Setiap orang yang mengutuk ayah atau ibunya harus dihukum mati. Dia telah mengutuk ayah atau ibunya, dia sendiri yang menanggung utang darahnya." Hukuman atas dosa seksual. Jika seorang laki-laki melakukan hubungan seksual dengan istri sesamanya, kedua pelaku perzinahan itu harus dihukum mati. Jika seorang laki-laki melakukan hubungan seksual dengan istri ayahnya, kedua pelaku perzinahan harus dihukum mati. Mereka akan menanggung utang darahnya sendiri. Jika seorang laki-laki melakukan hubungan seksual dengan menantunya perempuan, keduanya harus dihukum mati. Mereka telah melakukan penyimpangan. Mereka akan menanggung utang darahnya sendiri. Jika seorang laki-laki melakukan hubungan seksual dengan sesama laki-laki seperti dengan seorang perempuan, keduanya telah melakukan kekejian. Mereka harus dihukum mati. Mereka akan menanggung utang darahnya sendiri. Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan ibunya, itu adalah perbuatan mesum. Ketiganya harus dibakar supaya tidak ada perbuatan mesum di antara umatmu. Jika seorang laki-laki melakukan hubungan seksual dengan seekor binatang, keduanya harus dihukum mati. Jika seorang perempuan melakukan hubungan seksual dengan seekor binatang, kamu harus menghukum mati keduanya. Mereka akan menanggung utang darahnya sendiri. Jika seorang laki-laki menikahi saudara perempuannya, yaitu anak perempuan ayah atau ibunya, dan melakukan hubungan seksual dengannya, itu adalah aib. Mereka harus dilenyapkan di hadapan seluruh bangsanya. Laki-laki itu telah melakukan hubungan seksual dengan saudara perempuannya dan ia akan menanggung hukuman atas kesalahannya. Jika seorang laki-laki melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan yang sedang haid, keduanya harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Laki-laki itu telah membuka lelehan darahnya dan perempuan itu telah menunjukkan lelehan darahnya. Jangan mengadakan hubungan seksual dengan bibimu, baik dari ayah maupun ibumu. Orang yang seperti itu telah membuat aib bagi kerabatnya. Keduanya akan menanggung hukuman atas kesalahan mereka. Jika seorang melakukan hubungan seksual dengan istri pamannya, ia telah membuat aib terhadap pamannya. Mereka akan menanggung kesalahan itu. Mereka akan mati tanpa memiliki anak. Jika seseorang mengambil istri saudaranya, itu adalah suatu aib bagi saudaranya. Mereka tidak akan memiliki anak. Oleh sebab itu, kamu harus memelihara seluruh hukum dan peraturanku serta melakukannya, supaya negeri yang akan kuberikan kepadamu untuk ditinggali tidak
memuntahkan kamu. Janganlah kamu mengikuti kebiasaan bangsa yang akan kuusir di hadapanmu, sebab mereka telah melakukan semua yang aku larang itu, sehingga aku muak terhadap mereka. Aku telah berkata kepadamu, kamu akan memiliki negeri mereka. Aku sendiri yang akan memberikannya kepadamu, yaitu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang telah memisahkanmu dari bangsa-bangsa lain. Oleh sebab itu, kamu harus membedakan hewan yang najis dan yang tahir, burung yang najis dan yang tahir. Jangan mencemari dirimu sendiri dengan hewan, burung, atau semua yang merayap di tanah yang telah kupisahkan sebagai binatang yang najis. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan adalah kudus. Aku telah memisahkanmu dari bangsa-bangsa lain untuk menjadi milikku. Jika seorang lelaki atau perempuan menjadi dukun dan peramal, dia harus dihukum mati dengan dirajam batu. Mereka akan menanggung utang darahnya sendiri. Nah, saudara, dari judul renungan pada saat ini, yaitu keberlangsungan umat Allah. Kesejahteraan hidup umat Israel menjadi perhatian Allah. Untuk itu ia menerbitkan ketetapan-ketetapan yang mesti menjadi perhatian mereka, yaitu apa yang tidak boleh mereka lakukan agar keberlangsungan mereka di negeri yang dijanjikan Allah tetap terjamin. Inilah yang disampaikan kepada Musa di dalam pasal ini. Sebagai bangsa yang telah dikuduskan Allah, jangan sampai mereka mengutuki orang tua mereka, melakukan perzinahan dengan sesama, melakukan perbuatan tidak senonoh, mesum, dan tercemar. Apalagi mempersembahkan anak-anak kepada Moloch, dewa sembahan bangsa Ammon. Mungkin ini mengingatkan kita kepada Abraham yang diperintahkan Allah untuk mengorbankan Ishak. Melalui kisah ini sesungguhnya Allah hendak memperlihatkan kepada Abraham bahwa berbeda dari ilah lain. Dia bukanlah Allah yang meminta kurban anak, maka Ishak tidak jadi dikurbankan, dan sebagai gantinya Allah memilih seekor domba jantan. Sebagaimana hal ini dituliskan dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14. Tidak ada perkenanan dari Tuhan terhadap penyerahan anak-anak kepada berhala. Bila ada yang melanggar ketetapan itu atau yang mendiamkan seorang pelanggar, Allah sendiri akan menghadapi dan melenyapkan orang tersebut dari tengah-tengah bangsanya. Alasannya jelas bahwa tindakan demikian merupakan kenajisan yang bertentangan dengan kekudusan Allah. Dalam konteks ini, pesannya menjadi jelas. Sebagai Allah yang Maha Kudus, Tuhan berkehendak supaya umatnya hidup sebagai bangsa yang kudus di tengah-tengah bangsa yang lain. Maka umat berkewajiban untuk memelihara anak-anak mereka dalam kasih dan mendidik mereka untuk setia kepada Tuhan. Kita dan anak-anak kita adalah pewaris perjanjian Tuhan yang mesti diperhatikan keberlangsungannya. Caranya adalah dengan menjauhi kebiasaan duniawi yang tercemar. Janganlah kita mencari petunjuk atau pertolongan di luar Tuhan, apalagi mengorbankan anak demi kesuksesan. Hanya dengan setia kepada Tuhan, generasi yang kudus akan lestari di muka bumi ini. Demikian firman Tuhan pada saat hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.